Good morning everyone, welcome to AMC service this Sunday. Saya mau mengundang yang masih ada di luar untuk kita bisa masuk ke dalam. Dan mari kita semua bangkit berdiri, kita mau memuji, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik pada Tuhan pada pagi hari ini. Sebab besar kasih setianya, besar anugerahnya. Thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas kesetiaan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas anugerah-Mu Tuhan Yesus. Seperti engkau
worship Him this morning, for He deserves our worship, for He deserves our praises. Oh Jesus, we worship you, Lord Jesus. We worship you, Lord. We lift up our voice. We lift up our hands. Come on, church. Come on, church. Let's worship Him. Let's worship Him. Let's worship Him. You are worthy of our praises. For God is a holy God. Come on, church. Come on, church. Give Him praise. Oh, call upon His name, for His name is holy. His name is power. There is none like you. There is none like you. There is none like you, Lord. There is none like you. There is none like you. Oh, Jesus. You are holy, Lord, and your presence is in this place this morning, Lord. You are not far from us, oh God, as we call upon your name, the name above all names, oh Jesus. We pray, oh Lord, strengthen us this morning, renew us, oh God. Bring us fresh anointing. Bring us fresh anointing. Oh, fill your church, oh God. Equip your church, for we need you. We need you, Lord God. Lord. Oh, thank you, Holy Spirit. We invite you. We invite you. Oh, come, come. Oh, come, come and fall upon us. Oh, come, Holy Spirit. Oh,
you, Jesus. We need you, Jesus. We need you, Jesus. Oh, renew us, oh God. Sikialalaya, sikialalaya. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. There is no one like you, Lord. There is no one like you. There is no one like you. You are the Prince of Peace. And I pray, Lord Jesus, as we are praising, as we are lifting your name, fill our hearts with joy, fill our hearts with peace, fill our hearts with love, oh Lord Jesus. Oh Lord Jesus, we want to give you praise, we want to honor you, we want to bless your name, for your name is above all names, oh Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. And we're ready, Lord, to lift up your name. We're ready to shout your name. Thank you, Jesus. Thank you once again. And everyone who believes says, Amen. Hallelujah. Hallelujah. Our God is good. Amen. Hallelujah. Sebab dia baik, bahwasanya itu selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab dia baik, bahwasanya itu selamanya. Kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. 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 Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku kuangkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya.
more time. Hallelujah. 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 Masih mau memuji Tuhan, amin. Hallelujah. Come on. Sing with all their heart, for the Lord is good.
Your mercy endures forever, Lord Jesus. Regardless of our weaknesses, our mistakes, Lord, your mercy endures forever, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.
of love for your faithfulness to me. I'm getting everlasting love. You never let me go. One more time. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. Glory, glory. Carried in everlasting love, you never let me go. Through it You, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. I'm Carried in everlasting arms, you never let me go. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Hallelujah. Raise your voice. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Carried in everlasting arms, you'll never let me go. Through it all. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. We worship you. We lift up your name on high. Name above all names. Hallelujah, Jesus. Glory, glory. Let's worship him. Hallelujah. We lift up your name on high. You deserve the glory. You deserve the honor, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. 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 Glory, glory, glory. Jesus, Jesus. Jesus, we worship you. We honor you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. You are great. You're amazing, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. 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 Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Thank you, Jesus. Thank you for the unity, Lord. Thank you for your love, your kindness, your joy that's in this place, Lord. We need you more and more, Father. We humble ourselves before you, Lord, to seek your kingdom first more than anything, Lord. And to love you, Lord. To love you, Lord. And to lift up your name on high, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. This is your service, Lord. Lead out from the beginning to the end, Lord. It's all about you, Lord. Your presence, your kingdom, Lord Jesus. You are our everything, Lord. We love you, Father.
You are always with us, Lord. Your Spirit is always in this place, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. We're so thankful and grateful to have you in our life, Lord Jesus. Teach us to walk in your ways and to be like you, Lord. You are the rock, you are the foundation of this church, Lord. You are the head of this church, Lord. You are our everything, Lord. Thank you, Father. I pray for my Father, you equip him, you anoint him, Lord. That every single word that come out from his mouth is from you, Lord. He's just your instrument, Lord, your vessel, Lord. Nothing more than that, Lord. Speak through him, Lord, and speak to every single person in this place this morning, Lord. That you would touch us, Lord. You'll give us the power. Wherever we go, Lord, by your word, Lord, we are healed, Lord. We are healed by your word, Lord Jesus. Take over this place, Lord. You have authority over this place, Father. Thank you, Lord Jesus, for everything you've done, Lord. Once again, Lord, we humble ourselves before you, Lord. We humble ourselves before you, Lord Jesus. Terima kasih, Tuhan. Thank you, Lord. All we can say is thank you and thank you and thank you, Lord. That we are still here standing before you, Lord, to give you the glory and the honor, Lord, because you deserve everything, Father. You deserve everything, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Terima kasih, Tuhan, for everything you've done. You deserve the glory. You deserve the honor, Lord. Name above all name, and all who believe says, Amin, amin, amin. Berikan kemuliaan bagi Dia. May be seated. Good morning, everyone. Selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. God is good. All the time. Amin. Haleluya. Oke, kita akan meneruskan apa yang sudah kita dengar dalam beberapa minggu ini. Bagi ini, maximize your potential through your maturity in Christ. Bicara tentang kedewasaan, saudara, dan ini merupakan target yang Alkitab bicara kuat sekali. Karena Jesus as the bride, dia akan datang untuk menjemput gerejanya yang bukan bayi-bayi rohani. Seorang mempelai dia datang, dia ingin melihat seorang yang benar-benar sudah berdandan rapi. Di mana sih ada kemanten, dia datang terus kemantennya ternyata masih anak-anak atau masih pakai daster. Yang tidak siap. Gereja diumpamakan adalah pengantin-pengantin yang siap menunggu kedatangan Kristus. Makanya Rasul Paulus katakan bahwa aku pertunangkan engkau. Dan supaya engkau tidak kedapatan bercacat, celah. Tentunya dengan, in other word, dengan yang sudah berdandan cantik dan siap untuk dipersunting oleh sang mempelai. Jadi gimana pun juga target dari gereja, bicara gereja sekali lagi bukan denominasi gereja, bukan organisasi. Speak of the church is speak of you and I. Gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itu gereja, eklesia. Ya, dalam bahasa aslinya, gereka. Jadi eklesia adalah orang-orang yang dipanggil dari tempat gelap dibawa kepada terangnya yang ajaib. Nah, setelah kita ada di sana, kita diminta untuk kita nggak terus
Karena kita sudah percaya Yesus Tuhan, Juru Selamat saya, Dia mati buat saya, terus kemudian kita stay di comfort zone, nothing to do. Ini juga nggak boleh, saudara. Memang keselamatan sudah kita pegang, tapi selama masih ada, dikatakan kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Dan hidup ini masih terus berjuang. Amin. Nah, tapi kita saudara ya bersyukur sekali dengan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Setiap kita dipanggil dan kita dipercaya. Ya, nah, minggu yang lalu saya masih masih touching my heart tuh tentang apa yang sudah saya share minggu yang lalu. Sebagian mungkin nggak ada minggu yang lalu. Mungkin kita bisa lihat sepintas saja. Summary from the last Sunday, be a man of trustworthy. Jadilah orang yang bisa dipercaya. Ya, tentunya Tuhan sudah percaya kita. Ya, sebaliknya kita juga bisa ya dipercaya oleh Tuhan. Ya, saya nggak banyak akan terangkan ayat-ayat. Ya, sepintas saja. Demikian hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. So then men ought to regard us as servants of Christ and as those entrusted with the secret things of God. Now it is required that those who have been given a trust must prove faithful. Harus benar-benar kedapatan dia seorang yang setia, seorang yang dapat dipercaya. Trustworthy person. Saudara dan saya. Tuhan sudah percaya dengan saya, dengan kita. Terus bagaimana kita meresponi itu? Ya. Kemarin minggu lalu sudah saya jelaskan some condition to be a trustworthy person. Ya. Masih ingat saudara? We have to increase our level of faith. Nah ini bicara tentang maturity again. Level of faith. Kita harus naikkan level kita from someone who believe in God, dari seseorang yang percaya kepada Tuhan, saudara dan saya percaya kepada Tuhan, sampai kepada Tuhan percaya kepada kita. Ini penting sekali. Karena kalau kita sudah dipercaya oleh Tuhan, ya namanya dia Bapak kita. Dia percaya kepada seorang bapak, pasti percaya kepada anak-anaknya. Tapi di dalam anak-anak ini, ya kita punya anak-anak, kita tahu siapa anak-anak kita yang paling bisa dipercaya. Nah, pasti dengan kepercayaan ini, seorang bapak dia akan mempercayakan segalanya kepada anak yang bisa dipercaya. Itu sudah jelas. Kalau anak ini nggak bisa dipercaya, nggak mungkin seorang orang tua atau bapak akan mempercayakan itu kepada anaknya. Jadi bagaimana kita harus menjadi orang yang sudah dipercaya oleh Tuhan untuk supaya kita ini jadi dipercaya. Ya, to be a trusted person certainly is not only his words can be trusted, but he or she also has to live in humility. Seseorang yang menjadi seorang yang dipercaya, tentu saja bukan hanya karena kata-katanya dapat dipercaya, tapi dia juga harus hidup di dalam satu humility, kerendahan hati. Dalam ketulusan. Dalam loyalty, kesetiaan. Ini bicara tentang kita mau meningkat kepada maturity, kepada kedewasaan rohani. Dan apa yang tema yang bagi hari ini maximize your potential through maturity in Christ. Ini berhubungan dengan khotbah minggu yang lalu, saudara. Ya, jadi nggak cukup kita cuma karena kata-kata kita bisa dipercaya, seorang yang bisa dipercaya, tapi kita harus punya kerendahan hati. Kita harus punya ketulusan hati, ya, kejujuran dan kesetiaan, dan juga punya komitmen yang tinggi. Kita kan di Alkitab begitu baik sekali memberikan contoh yang sangat-sangat baik.
bahwa jemaat itu adalah tubuh Kristus, di mana Yesus adalah kepala. Nah, jemaat yang adalah tubuhnya, dia terdiri dari banyak anggota. Ada banyak anggotanya tubuh ini. Masing-masing punya fungsi yang berbeda-beda. Ya kan, saya sering katakan kalau jari fungsinya apa. Ya kan, meskipun kelihatannya kayak satu aja yang kecil mungil ini. Tapi kalau ini nggak ada satu, megang pun juga nggak akan begitu kuat, saudara. Atau nggak ada satu, megang nggak akan kuat kita. Kaki fungsinya apa? Mata fungsinya apa? Kita masing-masing punya fungsi yang saling memperlengkapi, bukan saling menjatuhkan. Bukan saling mengkritik, bukan saling membuat down. Bekerja begitu lupa di mana Kristus yang menjadi pusat daripada semuanya itu. Dan kita bergerak bersama-sama. Luar biasa sekali. A trusted person also will not focus on himself. Nah ini. Or herself. Ya, seseorang yang bisa dipercaya itu dia tidak akan fokus untuk supaya apa? Supaya dirinya bisa dipercaya. Ya, atau apa itu trusting or introducing himself in regard that he can be trusted. Nonyol-nonyolkan diri supaya orang percaya kepada saya. Memperkenalkan diri supaya saya bisa dipercaya. Nah, seorang yang mature nggak akan lakukan itu, karena orang akan lihat sendiri. Nggak perlu pakai promosi. Nah ini yang saya maksud di sini. Karena ini saya tulis dari pengalaman hidup saya sendiri. Saudara. He will also stay away or avoid. Dia akan menjauh, menghindari ya, dari wanting to be popular. To be praised by other people. To be famous or asking for respect. Or honor. Seorang yang mature benar-benar tidak akan, saudara. Dia akan menghindari untuk supaya dia terkenal. Banyak, saudara. Ini saya bicara hamba Tuhan aja. Banyak hamba Tuhan, teman-teman saya. Ya. Yang, waduh, ingin dipuji, ingin terkenal, ingin, aduh, semuanya. It's me. Saya. Seorang yang mature nggak perlu promosi, saudara. Nggak perlu memperkenalkan diri. Nggak perlu. Dia tahu karena dia mature. Coba kalau dia anak-anak, is beda. Amin. She will also use his time to build an intimacy in personal relationship with God. Dia akan selalu menggunakan waktunya untuk bisa build up relationship. Bercinta dengan Tuhan. Mengambil waktu. In this way she will be like Christ. What Christ thinks, he also thinks. And what Christ desires will be his desires too. Jadi apa yang akhirnya dipikirkan oleh Kristus menjadi pikirannya. Apa yang diinginkan oleh Kristus menjadi keinginannya. Karena apa? Karena dia bergaul erat. Coba saudara orang yang bergaul erat. Saudara bergaul dengan perokok, lama-kelamaan akan jadi perokok. Bergaul dengan penjudi, lama-kelamaan akan jadi penjudi. Bergaul dengan pemabuk, lama-kelamaan juga akan saudara coba-coba minum. Ya, kita sama-sama pernah muda. Ya, kita pernah ngalami semua. Gitu. Jadi dengan siapa kita bergaul itu akan memengaruhi kita. Kalau kita bergaul dengan Kristus, otomatis pengaruh dari Dia akan memengaruhi kita. Sehingga dikatakan, penuhilah engkau, punyailah engkau dengan pikiran Kristus, pikiran Allah. Sehingga apa yang dipikirkan Dia, itu yang menjadi pikiran kita. Nah ini saudara bicara tentang apa itu? Again. Seorang yang mature. Ini review dari yang last week saja. Ya.
kita akan masuk kepada be a spiritual man that mature in Christ. Jadi seorang yang dewasa secara rohani dalam Kristus. Dan aku, saudara, ya, Rasul Paulus bicara kepada jemaat di Korintus, dan aku, saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tapi dengan siapa? Manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Ingat, di dalam jemaat Korintus dia bicara bukan kepada orang dunia loh, kepada orang percaya. Tapi dia sudah kategorikan bahwa aku tidak bisa bicara dengan orang yang dewasa. Jadi rupanya dalam jemaat ada yang tidak dewasa. Nggak bisa dipungkiri, saudara. Ini firman Tuhan, ayat firman Tuhan yang sedang kita pelajari sama-sama. Dia hanya manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Brothers, I could not address you as spiritual, but as worldly. Dia ada dalam kelompok orang percaya, but worldly. And infants in Christ. Bayi dalam Kristus. Terjemahan New International Version. Brothers and sisters, I couldn't speak to you as if you were guided by the Holy Spirit. See? Jadi rupanya worldly people ini nggak akan di-guided dengan Holy Spirit. Termasuk juga yang masih belum dewasa dalam Kristus, dia di-guided bukan dengan Holy Spirit. Orang yang dewasa dia akan di-guided, akan dipimpin, akan disertai oleh Roh Kudus. Amin. Haleluya. Oleh sebab itulah kita harus push ourselves. Ini perlu gerakan dari kita sendiri, bukan kita berharap kepada siapa-siapa. Saya katakan berulang-ulang, doesn't matter ada berapa banyak orang yang mau mengajar kita. Ya, berapa banyak guru-guru yang mau kita datangkan. Berapa banyak ahli-ahli teologi yang kita mau datangkan. Kalau kitanya sendiri nggak mau membuat satu terobosan, kalau kitanya sendiri nggak mau membuat kita untuk jadi berubah menjadi dewasa, kita nggak akan pernah dewasa, saudara. Makanya ada banyak meskipun puluhan tahun ya menjadi ikut Tuhan, tapi secara kerohanian dia masih cetek sekali. Nah ini, so what happened? Ini terjadi di Korintus, saudara. Ya, I had to speak to you as if you were following the ways of the world. See? Saya berbicara denganmu sebagai orang yang masih mengikuti dunia, bukan yang di-guided oleh Holy Spirit. You are not growing as Christ wants you to. Nah, kamu nggak bertumbuh seperti yang diinginkan oleh Kristus. Jelas sekali, saudara. Ya. You are still like apa? Babies. You are still like babies. Karena apa? Dia masih worldly. Tapi dia ada dalam persekutuan. Dia ada dalam kelompok anak-anak Tuhan. Tapi dia enggak bertumbuh, saudara. Nah inilah yang pagi hari ini kita mau melihat. Yang rentetannya bersambung dari khotbah minggu yang lalu, saudara. Nah, Paulus akhirnya katakan, susulah yang kuberikan kepadamu. Dia enggak bisa ngunyah makanan keras. Sebab kamu belum dapat menerimanya, nggak bisa. Ada kata-kata keras sedikit, mental, saudara. Ada kata-kata sedikit, mental, saudara. Dia nggak bisa terima. Sedikit nggak bisa terima dia. Susu bisa dia terima. Amin. Susu bisa terima. Maksudnya apa? Yang lembut. Kata-kata yang lembut dia bisa terima. Tapi ada nyinggung sedikit, this is still worldly. Nah, kita harus belajar. Karena ini terjadi. Dan mereka, Paulus sedang mengingatkan. Bukan makanan keras sebab kamu belum dapat menerima. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Nah ini. Ya, ini saya nggak teruskan, akan panjang nanti nggak teruskan. Saya beralih sekarang ke satu topik. Orang yang berbeda. Penulis Ibrani. Beda. Ya. Sebab sekalipun ini penulis Ibrani kata, kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Jadi dihitung dari waktu lamanya ikut Tuhan, dia mesti sudah jadi pengajar. Tetapi di sini katakan, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu,
bukan makanan keras lagi. This is a challenge for us. Challenge for us. Dua kitab dalam satu kitab Perjanjian Baru, orang penulisan yang berbeda. Sebab ayat 13, barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah apa? Anak kecil. Anyone who live on milk is still a baby. See? Baby. That person does not want to learn. Lah ini dalam terjemahan apa itu bahasa Inggrisnya, does not want to learn. Orang ini nggak mau belajar memang. Jadi pengku, istilahnya bahasa apa itu pengku. Dablek, bahasa lainnya. Dablek. Kalau dalam ini, tegar tengkuk, nah, itu bangsa Israel, tegar tengkuk. Dia nggak mau belajar. That person does not want to learn about living a godly life. Sedangkan kita sudah diselamatkan, sudah dipercaya oleh Tuhan, kita harus belajar a godly life seperti dia. Dia sudah memberikan contoh hidup kepada kita supaya kita hidup seperti yang dia hidup. Makanya Yesus katakan, kalau engkau ditampar pipi kirimu, kasih yang kanan. Ya kan? Boro-boro mau ditampar. Ya kan? Nah inilah saudara, memang semua itu ada proses-proses yang harus dialami. Untuk menjadi seorang yang dewasa. Dalam ini saja ya, saya kasih contoh saudara, dalam militer saja. Sebagai pengalaman saya yang bertahun-tahun saya melatih ya, Indonesian troop di Army. Saya melihat saudara, kalau masih pangkatnya itu balok, saudara, tahu nggak balok? Strip 1, prajurit 2, strip 2, prajurit 1. Ya, saya sampai hafal itu semua, apa itu tingkatan itu. Dia sudah lulus, bajunya dicincing, tahu cincing? Apa itu cincing itu? Dilipat-lipat, ya kan? Dan kelihatan spearnya kan. Kalau jalan biasanya dia sekarang setelah dia dapat balok 1, balok 2. Apa lihat? Dilihatin. Apa lihat? Itu modelnya seperti begitu. Dia dilihat aja tidak tersinggung dia. Apa lihat? Wah, saya banyak pelajari seperti itu. Tapi seorang yang sudah di sini, saudara, it's different, completely different. Saya omong-omong sama komandannya. Mengapa Pak, anak buah Bapak yang model-model itu, waduh, sangar-sangar Pak. Modelnya sangat-sangat, mintanya maunya berkelahi saja Pak. Biasa Pak, itu memang baru lulus ya begitulah. Jadi masih apa, istilahnya masih anak-anak sana. Dia akan digembleng terus dilatih, dihajar sampai nol saudara. Dinulkan istilahnya saudara. Makanya kalau lulusan Agabri dia beda. Lulusan Agabri itu dia dinulkan. Semuanya dinulkan saudara. Sampai dia nggak punya harga diri lagi. Begitu keluar di sini saudara. It's different. Nggak ada pedendang-pedendang. Apa itu pedendang-pedendang? Seperti itu. Nah, itulah perbedaannya kalau masih anak-anak, masih balok. Saudara, sombongnya minta ampun. Tapi seorang yang sudah pangkatnya sudah perwira, beda. Kesenggol malah dia minta maaf. Disenggol orang dia minta maaf. Kalau yang balok 1, jangan kan disenggol. Dilihat aja sudah maunya ngejak berkelahi dia. Nah, itu masih levelnya masih di bawah. Harus dinaikkan terus sampai level tinggi, sampai level ke pangkat yang di atas. Tapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena punya panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. See? Jadi solid food is for those who are grown up. See? Grow up, bertumbuh. Ya.
Jadi dia nggak akan minum susu lagi, dia nggak butuh lagi ya makanan-makanan yang apa itu halus ya. They have trained themselves with a lot of practice. Ya. They can tell the difference between good and evil. Jadi dia bisa membedakan. Orang yang sudah grow, dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Dia bisa membedakan. Ini ada satu pertumbuhan. Ada satu kedewasaan. Tapi kalau orang itu masih anak-anak, dia nggak bisa bedakan, saudara. Saudara nasihati aja, saudara bisa. Oh. Makanya dikatakan ada kalau mau memberikan nasihat, berikan nasihat kepada orang yang bijaksana. Kata-kata kita tidak akan kandas. Ada ayatnya. Dan saya percaya bahwa setiap jemaat Tuhan akan terus dilatih untuk bisa lebih hari, lebih naik level, saudara. Bisa grow. Tapi kalau mau grow, karena tadi dikatakan bahwa yang atas tadi mengingat dari sudut waktu, mestinya levelnya sudah menjadi pengajar. Tapi masih minum susu terus, saudara. Mama, aduh. Mimi, Waduh, bayangkan saudara kita punya anak seperti itu, saudara. Sudah, mestinya pengajar itu kira-kira kan sudah mature, benar. Tapi anak ini masih diranjang. Mi. Bukan mi, saudara. Mimi, sudah dewasa, sudah ini masih minta ngedot, saudara. Minumnya pakai dot. Bayangkan, saudara. Mestinya dia sudah lulus sekolah dan sudah banyak ngajar, saudara. Sudah punya pengetahuan yang luas. Tapi masih ngedot, saudara. Tapi saya percaya di sini nggak ada. Amin. Di sini nggak ada. Amin. Nah. Oke, kita lihat dulu orang yang dipanggil, yang dipercaya. Ya. Ini adalah doa Tuhan Yesus, saudara. Ya. Saya cuma ambil saja dari singkat saja, ceplok. Yohanes 17 itu doa Tuhan Yesus kepada Bapa, ya. Doa untuk murid-muridnya. Ya. Dan doa Tuhan Yesus begini, dalam doanya kepada Bapa, ya. Dia juga ungkapkan inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka, yaitu orang-orang percaya, mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya. Langsung saya lompat ke ayat 6. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Ya, saudara. Mereka itu milikmu dan Engkau telah memberikan kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Ku. Lihat, saudara. Ya. Jadi ada orang-orang yang Tuhan Yesus ungkapkan dalam doanya ini kepada Bapa, bahwa mereka itu mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya, kemudian 45 saya nggak usah ungkapkan, langsung aja. Dan aku telah menyatakan namamu ya Bapa kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku. Ya. Dari mana? Dari dunia. I have revealed you to those whom you gave me out of the world. Yang telah dikeluarkan dari dunia, eklesia, saudara dan saya. Eklesia dikeluarkan, ditarik keluar dari dunia oleh Bapa, diberikan kepada Kristus. They were yours. Mereka adalah milikmu. You gave them to me. And they have obeyed your word. Dia berdoa untuk orang-orang yang benar-benar mengenal Kristus, mengenal Allah sebagai satu-satunya Tuhan dan yang taat kepada firman. Dia berdoa untuk ini, saudara. Sampai saat ini, kalau saudara lihat, dia masih berdoa untuk kita. Christ is still pray for us.
orang-orang yang sudah dikeluarkan dari dunia, eklesia, yaitu gereja, church, bukan gedung gereja, tapi believer, dikeluarkan. Nah, Yohanes 6 seringkali saya katakan, Tuhan Yesus declare, tidak ada satu orang pun yang bisa datang kepadaku kalau tidak Bapa yang menarik dia untuk datang kepadaku. Ini yang harus kita hargai, saudara. Yohanes 6:44, Yohanes 6:65. Tidak ada satu orang pun bisa datang kepadaku kalau tidak Bapa mengaruniakan itu kepadanya. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, if not God enables him or her to come to me, no one can come to me unless my Father enable him or her to come to me. Jadi keberadaan saudara dan saya, yang tadi katakan kita adalah eklesia, orang-orang yang dipanggil keluar oleh Tuhan, bukan karena kita, saudara, atau mungkin karena orang tua kita, atau karena teman kita yang mengajak kita. Karena kasih karunia dan rencananya yang besar untuk kita semua. Makanya saya katakan, coba kita review berapa puluh tahun yang lalu. Mungkin sebelum kita belum dalam Tuhan. Atau kita masih ya sudah dalam Tuhan, tapi kehidupan seperti kayak jemaat Korintus yang masih minum susu. Yang masih anak-anak, bayi-bayi rohani. Ya kan? Bandingkan dengan kehidupan-kehidupan yang sekarang. Ya. Dulu datang ke sini, kapan itu istri saya lagi telepon ke Indonesia. Iya, dulu datang ke sini, apa itu, saya bawa 1 koper, dia bawa 2 koper. Sekarang mau pindah ke 1 truk nggak cukup. Maksudnya Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup kita. Tuhan punya plan yang luar biasa. Dan kalau kita melihat bahwa yang didoakan Tuhan Yesus ini adalah orang yang dipanggil keluar, yaitu apa? Saudara dan saya. Orang-orang yang mengenal Dia, satu-satunya Allah. Benar kan? Kita percaya kan itu kan? Dan kita kenal Yesus kan? Dan yang menuruti firman-Nya kan? Amin. Mau amin, nggak ada yang berani masih. Saya masih setengah-setengah setengah nuruti, setengah enggak. Tapi saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang menuruti firman. Amin. Karena itu, saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jeripayamu tidak akan pernah sia-sia, saudara. Therefore, my dear brothers, stand firm, let nothing move you. Always give yourself, give yourself fully to the work of the Lord. Because you know that your labor in the Lord is not in vain. Give yourself. Karena apa? Kristus juga give himself. Bahkan sampai mati, saudara. Apa terus sekarang kita? Respon kita apa? Apakah kita masih tetap mau jadi baby di dalam Tuhan? Atau kita mau grow from that level to another level? Apakah kita masih mau tetap jadi balok 1, balok 2, dan gak mau jadi perwira? Saya percaya bahwa rencana Tuhan baik bagi kita. Di sini dikatakan kepada mereka juga, sama jemaat Korintus, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Anak-anak tidak bisa berdiri teguh. Anak-anak mudah sekali terhasut, mudah terpengaruh, saudara. Yang bisa berdiri teguh itu cuma orang dewasa. Amin. Cuma orang dewasa. Anak-anak enggak mungkin. Anak-anak mudah sekali dibujuk, dibohongi, mau, saudara. Anak-anak enggak ngerti, saudara. Coba aja sekarang anak-anak ini sedang ada di shopping center, di mall, ini ada maling, mau maling nyuri anak. Dia tahu agak away dari orang tuanya. Ayo, itu mamamu ada di sana. Ayo ikut.
dia pasti ikut. Karena dia masih anak-anak, dia nggak bisa membedakan. Dia tidak bisa membedakan mana kebenaran, mana ketidakbenaran. Dia nggak bisa, saudara. Karena masih anak-anak. Tapi kalau sudah dewasa, dibujuk begitu. Wow, ya kan? Ya nggak mungkin akan terbujuk. Apalagi kalau dia sudah stand firm, kuat di dalam Tuhan. Dia tidak akan mudah dibujuk. Dia tidak akan mudah dipengaruhi, saudara. Karena yang ada dalam pikirannya adalah pikiran Kristus. Dia tahu ini pengaruh dunia apa bukan. Dia tahu, saudara. Kalau pengaruh dunia gak akan diikuti. Karena keadaan dunia sekarang ini semakin, saudara, menarik sebanyak-banyaknya. Orang percaya kalau bisa away dari Tuhan, jauh dari Tuhan. Nah, kita bersyukur kita masih ada bersama-sama. Amin. Ayat yang terakhir. Sebab, lagi saudara, saya masih senang sekali ayat ini. Semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga apa? Ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kristus adalah yang sulung. Dia sudah memberikan contoh yang baik kepada setiap kita, saudara. Adam yang pertama, dia membawa kita jatuh ke dalam dosa. Tapi Adam yang terakhir, dia membawa kita kembali kepada kebenaran. Jadi mau kita ini ikut Adam yang mana? Adam pertama atau Adam terakhir? Sebab ini Yesus dikatakan Adam terakhir ya. Ya kan? Adam yang pertama, worldly. Adam yang terakhir, dia spiritual. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, yaitu saudara dan saya, mereka itu juga dipanggilnya. Saudara kita yang dipanggil loh. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya loh, saudara. Saudara dibenarkan. Jadi jangan percaya lagi kalau setan mau, oh kamu dosa, oh kamu gak bener, oh kamu gak layak. That is lying. Setan itu liar, saudara. Bapaknya pembohong, saudara. Jadi kadang-kadang bukankah saudara dikatakan, aduh aku gak layak. Aku mau melayani gak layak. Ini hikmat dari mana? Come on. Church, come on. Bukankah kita kadang-kadang gitu kan, melayani, aku gak layak, aku gak layak. Karena kita gak punya hikmat. Hikmat dari Tuhan melayakkan kita. Darah Yesus itu sudah lebih dari segala-galanya untuk melayakkan kita dari seorang yang berdosa untuk menjadi orang yang benar. Meskipun kita masih gak benar, saudara. Tapi kita dibenarkan. Tapi kita harus punya prinsip juga. Harus punya pikiran Kristus juga. Bahwa kalau sampai itu datang ke kita, engkau gak layak. Engkau tidak layak, engkau tidak layak. Itu jelas bukan dari Tuhan. Kepret aja saudara. Amin. Amin. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Bayangkan saudara. Kita yang gak benar dibenarkannya. Kita yang salah diampuninya. Bayangkan. Kita yang mestinya dihukum mati, Kristus yang dihukum bagi kita. Kurang bagaimana dia, saudara. Apakah terus kalau kita menyadari akan besarnya pengorbanan Kristus ini, apakah kita terus masih mau mempertahankan harga diri kemanusiaan kita? Ataukah kita mau belajar seperti yang saya tadi katakan tadi itu? As trusted person, sebagai orang yang dipercaya oleh Tuhan. Kita harus berani menghancurkan segala keakuan kita. Menjatuhkan segala keegoan kita. Manusia itu egois sekali. Selfish egois. Itu saya dulu. Saya gak tahu saudara. Benar Pak Joni manggut-manggutnya tadi. Sangat-sangat egois. Sangat-sangat selfish. Dulu. Ya tadi itu yang baju dilinting, apalagi saya seorang ahli bela diri. Apa? Ya. Itu saudara. Egonya tinggi sekali. Masuk di sini, di Sidem Station, saya ingat 36 tahun yang lalu. Ada orang mabuk saudara. Ada 11 grupnya saudara. Botol dipecah. Tas. Dia minta uang sama orang-orang. Ada satu teman saya. Kamu yang 4 aja atau 3, saya yang 7. Saya begitu. Kalau ingat-ingat itu saudara, ini masih caper calon perwira
Itu kehidupan. Itu di lapangan. Itu dulu. Sekarang dalam Kristus. No. He is. Dialah pembelaku. Amin. Beda saudara. Dihina. Enggak apa-apa. Dijatuhkan. Enggak apa-apa. Pembalasan adalah hakku, anakku. Jangan engkau membuat pembalasan. Orang yang sudah dewasa dia tahu saudara. Dulu masih anak-anak maunya berkelahi. Maunya sikit-sikit. Saya gak takut orang saudara. Bener. Tanya istri saya. Saya masuk datang ke sini di koper saya atas. Ban hitam saya sama pakaian bela diri saya di atas. Dibuka sama ini pertama kali datang. Memang datang mau gelap juga kan. Oh, you instructor. Yes, I am instructor. Bahasa Inggrisnya cuma gitu-gitu aja. Keegoannya masih kuat, saudara. Egonya masih kuat. Ke arah diri sendirinya masih kuat sekali, saudara. Tapi setelah menyadari, saya Kristen. Dari dulu Kristen saya. Mama papa saya seorang orang yang setia. Melayani Tuhan, orang yang setia berdoa. Tokoh yang kuat dalam gereja. Tapi saya saudara, ini saya ada istri saya, buktinya itu. Bagaimana kehidupan kekristenan saya. Anak-anak saudara, anak-anak. Sampai Tuhan izinkan. Satu kali bisa bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Membuat semua jadi berubah total saudara. Total. Hanya apa? Hidupku tidak berarti lagi Tuhan. Seperti Paulus, hidupku bukan aku lagi tapi engkau, Kristus yang ada dalam aku. Amin. Kita masih enggak sempurna saudara. Kita jauh dari sempurna. Tapi Kristus, Roh Kudus akan terus menggandeng kita. Asal kita mau juga mengikut dia. Asal kita juga mau nurut dengan dia. Bukan mau-maunya kita. Enggak. Kita harus matikan keakuan kita. Mau dikatakan matikanlah segala yang duniawi di dalammu. Itu firman Tuhannya. Ya terserah kita mau matikan apa enggak, ya terserah kita. Mau ngikuti kedagingan kita terus, ya terserah. Ya kan ujung-ujungnya juga mau kemana kita nanti kan. Gitu. Sehingga kita bersama dengan apa? Menyalibkan Kristus lagi. Kita tidak menghargai pengorbanan Kristus yang begitu. Tidak bisa kita bayar saudara. Pengorbanan yang sampai menyerahkan hidupnya untuk dosa-dosamu dan dosa-dosaku. Saya undang musician dan singer untuk bisa maju ke depan. Kiranya bagi hari ini, apa yang Tuhan, firman Tuhan sudah ingatkan kepada kita, membuat kita bisa mawas diri saudara pada hari-hari akhir ini. Sebab dunia akan terus bergolak. Dunia akan terus saudara menggelinding dengan caranya. Dan di akhir zaman semakin sulit hidup ini. Tidak semakin baik. Dunia ini akan semakin sulit. Sehingga hanya orang-orang yang beriman saja yang akan tertinggal nanti saudara. Coba lihat, karena pandemik saja. Ya, ini survei, saudara lihat aja di seluruh survei. 50% dari jemaat tersapu oleh gelombang pandemik. Tapi hidup ini free will. Free choice is up to us. Mau mengikuti gerakan dunia yang sedang dikendalikan oleh kuasa untuk menarik jauh orang-orang percaya dari kasih Kristus, atau kita tetap bertahan sebagai orang yang dewasa, yang tetap whatever happen, I will follow you. Ada lagu kuno sekali, tapi ya, nanti dia nggak bisa. Apa itu? Ku ikut Yesus selalu manisi. Waduh, lagu zaman tahun kayak enak saudara. Masih saya Sunday School itu. Saya rasa Nathan gak akan bisa ngelayani nanti. Ini pun juga mungkin gak tahu juga zamannya sudah lewat itu.
Ikut Tuhan selalu manis gitu. Gak tahu lagu apa kira-kira yang bisa kita angkat untuk ini. Haleluya. Angkat aja satu lagu. Atau Tuhan, ku rindu menyatakan padamu, ya, kaulah segalanya dalam hidup ini. Ingat saudara, kita harus tingkatkan level kita sampai menjadi pengajar. Mungkin mulai ngajar Sunday School. Saya dulu ngajar Sunday School, lama saudara. Itu Vina, Roy, ya Alvina hari ini nggak ada. Itu murid-murid saya dulu, mereka masih. Sampai mereka waktu saya ngajar Sunday School, mereka dipenuhkan Roh Kudus. Ada banyak anak-anak dulu. Terus jadi ketua kaum muda. Ada level-level saudara. Ya. Dan saya percaya itu adalah kepercayaan Tuhan kepada kita. Kalau kita bisa dipercaya. Tuhan, kami rindu. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh saudara, kita rindu kepada Dia. Kita rindu menyatakan kepada Dia bahwa Dia segalanya bagi kita. Kita panggil berdiri. Segalanya Tuhan, Kaulah segalanya dalam hidupku ya Tuhan. Dalam hidupku Mengenal isi hatimu Tuhan. To know your heart, Lord. isi hatimu. Oh, aku pun bersyukur Tuhan. I praise you Lord. Bersyukur. Lagi. Menyatakan padamu. Oh yes Lord. Kaulah segalanya Tuhan. You are everything Lord. Segalanya dalam hidupku. Akulah putramu, putra raja. Ku puji namamu. We praise you Lord. Ku puji namamu. Ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan dan Rajaku. Ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Jemaat Tuhan, kekasih-kekasih Kristus, ingat saudara, Tuhan yang memanggil kita keluar sebagai eklesia, sebagai gereja Tuhan. Dan kita sedang diperhadapkan oleh banyak hal.
Tentunya kita jangan, saudara, terus seperti baby yang tidak bertumbuh. Sudah puluhan tahun ada dalam Tuhan, tapi cetek sekali kerohanian kita, dangkal kerohanian kita. Ingat, Kristus kedatangannya sudah sangat dekat. He will come soon, not be long. Therefore prepare yourself. Persiapkan dirimu, saudara. Sebab dia datang tidak akan untuk bayi-bayi rohani. Tidak, saudara. Kita diberikan banyak waktu di dunia ini, supaya kita bisa memperlengkapi diri, supaya kita bisa berdandan rapi, supaya kita bersolek, supaya kita bisa berpakaian linen putih dan siap menunggu datangnya sang mempelai. The bride. We are the bride of Christ. Jangan sampai, saudara, seperti 5 darah yang tidak bijaksana, tapi mari jadilah seperti 5 darah yang bijaksana, yang sedang menunggu kedatangan sang mempelai, yang siap sedia dengan minyak, dengan lampu yang hidup menyala, dengan roh yang menyala-nyala, tidak suam-suam kuku, tidak dingin. Tuhan, mari kami hadapkan diri kami kepadamu. Kami hadapkan jemaatmu di hadapanmu, ya Bapa. Engkau tahu setiap hati anak-anakmu. You know all of your people, Lord. You know their deepest heart. So therefore, Lord, to those who open their heart for you this morning, Lord, pada mereka yang membuka hatinya bagimu, mari Tuhan, beracaralah Tuhan. Masuklah dan tinggallah dan tuntunlah dan pimpinlah, sertailah, supaya makin hari makin dewasa dalam Engkau, ya Tuhan. Kesempatan-kesempatan yang ada jangan sampai hilang begitu saja, jangan sampai terabaikan begitu saja. We don't want to waste our time in this world, Lord. While we have a time, we will use every opportunity to come before you, to come to you. Father, bless your people. Speak to your people. Berbicaralah kepada umatmu, Tuhan, supaya pagi ini benar-benar, Tuhan, merupakan hari yang indah bagi setiap kami. Masih diingatkan lagi oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ku rindu menyatakan padamu. Padamu, Kaulah segalanya dalam hidup ini. You are everything in this life. Segalanya dalam hidupku, isi hatimu, aku pun bersyukur. Akulah putra
sanjung Engkau, oh Tuhan. Ku sanjung Engkau Tuhan. Tuhan, Kau mengingatkan kami, Lord Jesus, that we belong to you, that you have snatched us from the darkness to live in light, Lord Jesus. And I pray, Lord Jesus, we pray this morning, Lord Jesus, we pray, Lord, that fill each of us, Lord Jesus, with your Holy Spirit, Lord.